Hal inilah yang membedakan antara pemain otak dengan pemain penyelesaian. Maka tidak aneh jika media ESPN itu lebih panik melihat Robby Darwish yang dianggap memiliki potensi sebagai sosok yang membuat perubahan besar. Maka situasi dan kondisinya yang memberikan pengaruh dari bagaimana cara menilai, dari bagaimana cara memanfaatkan situasi, dan dari bagaimana cara memanfaatkan kondisi. Gelandang Persib Bandung, Robby Darwish, bermain gemilang saat timnas U23 Indonesia membungkam Brunei Darussalam. Dia memberikan 3 assist dalam kemenangan dengan skor telak 8-0. Laga grup A kejuaraan ASEAN U23 2025 atau Piala AFF U23 itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 15 Juli 2025 malam. Pada laga itu, Robby menjadi pilihan utama sebagai gelandang bertahan. Sedangkan satu pemain Persib lainnya, Kakang Rudianto, hanya duduk di bangku cadangan sepanjang laga. Meski bermain sebagai gelandang bertahan, Robby tetap kerap dekat dengan gawang lawan. Pasalnya, Indonesia mendominasi permainan. Robby juga memiliki peluang mencetak gol. Walau akhirnya gagal, dia tetap memberi peran sentral. Dia memberi 2 assist kepada Jens Raven dan 1 kepada Arkan Fikri. Bahkan assist kedua kepada Raven dilakukan lewat lemparan ke dalam. Meski begitu, dia enggan berpuas diri. Dia berjanji untuk terus berbenah untuk performa yang lebih baik lagi. Yang pasti harus terus berproses. Semoga dalam setiap pertandingan saya bisa selalu memberikan kontribusi terbaik untuk tim, katanya. Memang, timnas U23 Indonesia sementara ini menempati posisi pertama grup A ASEAN U23 Championship 2025. Start mantap diukir oleh timnas U23 di ajang ASEAN U23 Championship 2025 atau Piala AFF U23 2025. Selama laga berlangsung, tim asuhan Gerald Vandenberg unggul dalam segala aspek, termasuk 84% penguasaan bola dan 28 kali tembakan. 14 kali diantaranya tepat sasaran. Melihat bagaimana hebatnya performa dari Robby Darwish yang dianggap sangat luar biasa di pertandingan kali ini, media ESPN pun unjuk gigi dengan memberikan pujian besar. Bagaimana tidak? Dalam artikel yang berjudul Media ESPN, soroti penampilan timnas Indonesia U23. Vietnam panas, Filipina ingin jegal Garuda muda. Terlihat media Spanyol mereka memperhatikan performa Kakang itu bikin Asia Tenggara gempar. 3 assist adalah sesuatu yang cukup hebat, walau ada pemain timnas yang mencetak 6 gol. Hal ini menandakan betapa ngerinya permainan dari Kakang yang dianggap sangat maksimal. Media ESPN itu berkata, jika apa yang dilakukan adalah sesuatu yang sangat menakjubkan karena dirinya berhasil menyulut persaingan yang luar biasa. Bahkan, media Vietnam seperti Soha yang sebelumnya meremehkan kini menganggap timnas Indonesia sebagai ancaman nyata di kawasan ASEAN. Vietnam panas, Filipina disuruh jegal Garuda muda. Tak hanya itu, narasi di media Vietnam menyiratkan harapan agar Filipina bisa menjegal Indonesia dengan cara apapun, bahkan jika harus main kotor. Ini mencerminkan meningkatnya tekanan terhadap keberhasilan timnas Indonesia yang kian mencolok. Di sisi lain, Filipina datang dengan rasa percaya diri tinggi usai mengalahkan Malaysia. Mereka siap menjegal langkah Indonesia menuju semifinal dan membuat persaingan di grup A semakin panas. Kesuksesan timnas senior melangkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 tak lepas dari investasi besar di kelompok umur. Pada 2024 lalu, timnas U23 mencetak sejarah dengan menembus semifinal Piala Asia U23, menyingkirkan raksasa Asia seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan, sebelum akhirnya finish di posisi keempat. Prestasi ini menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia tidak lagi hanya sekedar potensi, tapi mulai merealisasikan kualitas. Bahkan di level U17, Garuda Muda juga lolos ke Piala Dunia, membuat negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam mulai merasa tertinggal. Menariknya, untuk Piala AFF U23 kali ini, Vandenberg lebih memilih memberi panggung kepada pemain lokal Liga 1 dibandingkan menarik pemain diaspora atau senior. Ini menandakan fokus utama Vandenberg bukan semata mengejar gelar, tetapi membangun fondasi. Setelah turnamen ini, evaluasi akan dilakukan. Pemain diaspora seperti Wilber Georgim, Dion Markic,
Mauro Gilgerstra, dan lainnya disiapkan untuk bergabung dalam fase berikutnya, yakni di kualifikasi Piala Asia U23. Lalu apa hubungannya dengan Robby Darwish? Mungkin jika kita berpikir lebih jauh sekali, secara kenyataan jika Jens Raven lah yang menjadi perhatian jelas melebihi pemain manapun karena ini cukup menggegerkan. Akan tetapi kenyataannya Jens Raven kemungkinan besar dirinya akan mudah sekali dihentikan. Sementara itu posisi dari Robby Darwish akan sulit untuk dihentikan karena perbandingan cara bermain. Hal inilah yang membedakan antara pemain otak dengan pemain penyelesaian. Maka tidak aneh jika media ESPN itu lebih panik melihat Robby Darwish yang dianggap memiliki potensi sebagai sosok yang membuat perubahan besar. Maka situasi dan kondisinya yang memberikan pengaruh dari bagaimana cara menilai, dari bagaimana cara memanfaatkan situasi, dan dari bagaimana cara memanfaatkan kondisinya tersebut di antara yang lain. Robby Darwish untuk saat ini adalah sosok yang membuat dampak walaupun tidak mencetak gol. Tapi mungkin saja jika tanpa dirinya, 6 gol itu tidak akan muncul. Karena bukan hanya asis, cara dirinya menyentuh bola sampai dengan berpikir selalu menunjukkan sistem yang lebih apik dalam mengatasi segala masalah yang ada di atas lapangannya tersebut. Nah, setelah Sobat Persib mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Persib soal berita Maung Bandung tersebut? Bagaimana tanggapan Sobat Persib tentang situasinya itu? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain.